Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi di meja makan sambil sarapan anak saya bertanya tentang kenapa sih manusia ini saling menyakiti, saling berperang, saling berbunuhan. Ya, seperti itu pertanyaannya. Jawaban itu saya jadikan konten untuk kita merenung bersama pada hari ini. Pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi adalah gara-gara memperebutkan seorang wanita. Anak Nabi Adam alaihissalam, ada Qabil yang tua dan Habil, anak laki-laki maksudnya, yang muda. Masing-masing punya adik. Qabil punya adik cantik jelita. Habil dia juga punya adik. Sayangnya tidak cantik, tidak secantik adiknya si Qabil. Tapi aturan syariah masa Nabi Adam, kawinnya harus silang. Qabil tidak mau menerima itu, lalu diuji dengan pengorbanan. Lalu korban dalam bentuk harta, ya, yang diterima adalah korbannya Habil, karena itulah yang terbaik, yang didasarkan pada keikhlasan, pada mencari ridha Allah semata. Sedangkan Qabil tidak, karena didasarkan pada hawa nafsu amarah, dan itu adalah salah satu karakteristik yang oleh para malaikat tadi di surga dikatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu sudah diperkirakan berdasarkan ilmu yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nafsu dan keserakahan akan harta, akan kekuasaan dan lain-lain sebagainya itu yang memicu terjadinya fasad, perbuatan penipuan, pembunuhan sekalipun, dan lain-lain sebagainya. Seorang anak tega membunuh ibunya, orang tuanya, karena katakan warisan. Seorang ibu tega-teganya membunuh bayinya, barangkali kalau dia besar tidak sanggup dia membesarkannya, padahal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau karena malu. Satu golongan tertentu ini juga bisa jadi karena perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, tingkah laku, karena politik, ekonomi, ini terjadi pembunuhan, tumpah darah. Nafsu serakah untuk menguasai harta yang memang tidak pernah cukup, sampai seseorang itu masuk ke liang kubur, kata Allah, sanggup untuk korupsi, mengambil hak orang lain. Barangkali kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi dalam skala besar
perang di Irak, perang di Syria, dan lain-lain sebagainya itu, termasuk di Indonesia pada masa penjajahan dulu. Di satu sisi, negara-negara yang memiliki industri alat-alat perang seperti Amerika yang terus memproduksi alat-alat ini, tentu saja ini perlu dipasarkan. Tidak akan laku kalau negara-negara ini aman, tidak ada perang. Ya. Jadi memang diciptakan sebagaimana seorang penjual makanan membuat makanan yang begitu lezat cita rasanya dengan racikan tertentu, itu memang disengaja. Agar apa? Agar konsumennya tertarik, edik, dan kembali untuk membeli makanan itu. Nah, sekarang tinggal lagi kita. Ini adalah sebuah pilihan. Allah memberikan kita akal. Diminta untuk memperluas akal pikiran kita, karena itu amanah. Dia makhluk. Allah memberi kita nafsu, tapi nafsu itu ada dua, nafsu yang baik dan nafsu yang jahat, termasuk nafsu amarah. Tapi Allah memberikan kita jalan melalui Rasulnya, melalui para nabinya. Sebagai umat Muhammad, tentu adalah pedomannya adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan itu menjadi pembeda, menjadi petunjuk untuk bisa manusia itu hidup di dunia ini. Tetapi iblis, syaitan ini tidak pernah henti-hentinya untuk menggoda manusia. Malah di antara manusia itu sendiri juga bisa berperan menjadi iblis karena sifatnya mengadu domba dan lain sebagainya. Jadi saya jelaskan kepada anak saya, secara pribadi agama menuntun kita supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan itu adalah pilihan. Maukah kita kembali ke asal kita, ke asalnya Nabi Adam, atau tidak? Tapi itu kembali, semua kembali. Tapi kembali kemana? Karena nanti cuma ada dua pilihan. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Ke surga memang tempat asal kita, dan kita di bumi adalah seorang perantau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita kembali. Ya, mari kita memperkuat. Yang pertama adalah akal kita dengan memperdalam ilmu pengetahuan, logika. Kemudian kita mendidik nafsu kita dengan ibadah-ibadah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perhalus budi pekerti kita. Adab itu adalah jalan yang terbaik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah,
berakhir dengan baik. Ya, masih panjang lagi cerita saya dengan anak-anak saya, tapi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim.